Saat dimana kita sedang tertindih beban berat atau berada di jalan yang buntu dari setiap persoalan hidup kita. Pada saat itu yang kita rindukan sebenarnya dan sesungguhnya bahkan seharusnya jalan keluar dari pergumulan kita itu. Tapi tidak semudah itu untuk kita menemukan jalan keluar. Karena saat dimana seseorang tertindih beban berat atau bergumul berat dalam hidupnya, pikirannya seringkali berpusat kepada dirinya sendiri. Inilah problematika orang-orang yang bermasalah. Dia sedang fokus kepada dirinya. Mungkin menyesali, mungkin bertanya-tanya, mungkin mengandaikan ini itu dan sebagainya. Mungkin juga merasa bahwa sakit hatinya itu sebagai korban sulit untuk ditangani. Semua ini berasal dari hati yang berpusat kepada problema atau pikiran yang berpusat kepada perasaan-perasaan kita, yang bersalutkan luka-luka yang begitu menyakitkan atau duka-duka yang begitu berkepanjangan dan belum tuntas hilang. Karenanya betapa pentingnya untuk supaya hati kita yang sedang bersalut luka dan berselimut duka itu dialihkan fokusnya. Pikiran kita teralihkan tidak lagi kepada diri kita sendiri. Karena makin kita melihat kepada diri kita sendiri, makin sempitlah sebenarnya jalan yang sebenarnya sudah dibukakan oleh Tuhan untuk kita. Karenanya mari kita sadari satu hal, imani dan amini, bahwa Tuhan bukan saja membuka jalan buat kita, tapi Dia sudah buka jalan. Dan bukan saja Dia sudah buka jalan, Dia juga adalah jalan dari segala persoalan hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa kita dari dua bagian firman Tuhan. Pertama di Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Lalu dari perjanjian baru di 1 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 13, doa Paulus untuk jemaat di Tesalonika dikatakan kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Tuhan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Apa yang dituliskan dalam dua bagian ini berbicara tentang jalan. Pertama adalah jalan hidup kita sebenarnya sudah terbuka di depan mata Tuhan. Berarti Tuhan mengawasi, Tuhan melihat, dan selalu ada jalan dari setiap persoalan hidup kita. Dan karena jalan orang dikatakan terbuka di depan mata Tuhan, berarti semua tidak ada jalan buntu saat ada di depan mata Tuhan atau saat kita ada di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi jalan buntu atau jalan yang sulit untuk ditempuh atau jalan keluar dari masalah kita, persoalan-persoalan hidup kita. Itu tidak ada lagi kalau kita hidup seperti di depan mata Tuhan senantiasa. Dan ini yang membuat kita makin terhibur ketika dikatakan dalam Amsal tadi segala langkah kita diawasinya. Berarti bahwa jalan keluar dari persoalan kita itu sebenarnya bukan faktor utama yang harusnya kita kejar saat kita menghadapi jalan buntu atau tertindih beban berat. Tetapi saat langkah kita diawasi oleh Tuhan, ini sudah menjadi sebuah jalan keluar dari masalah kita. Bahwa kita tidak sendiri, berarti kalau diawasi, Tuhan mengamati dari jauh, menemani kita dari dekat, dan ini yang membuat kita bisa tetap berjalan sekalipun tampaknya jalan buntu menanti kita di ujung sana. Dan sekali lagi Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam doanya merindukan untuk Tuhan bukakan jalan kepadanya. Berarti bahwa memang Tuhan sungguh sudah buka jalan karena Dialah jalan buat kita. Tetapi kita tetap perlu seperti Paulus berdoa supaya Tuhan membukakan jalan buat kita. Karena Dia yang adalah jalan, tidak secara otomatis kita alami dan kita nikmati jalannya atau kita ketahui jalannya.
Tetapi kita perlu terus memohon seperti Paulus, kiranya Tuhan membukakan jalan. Dan kalau Tuhan membukakan jalan, berarti lengkaplah sudah. Dia intervensi, Dia ada dalam hidup kita, mengawasi kita, dan kita juga perlu membuka hati kita berinteraksi dengannya. Dia intervensi dan kita berinteraksi. Berarti apa? Jalan senada seirama dalam ritmenya. Jalan senada seirama bersama dengannya. Dia sudah buka jalan karena Dialah jalan itu. Saat dimana kita sedang berselimut duka, bersalutkan luka, saat itu kita tidak tanggap dan tidak bisa lihat jalan yang sebenarnya Tuhan sudah bukakan buat kita. Semua tampak berkabut, mata kita seperti tertutupi oleh perasaan kita, oleh bingungnya kita, oleh ketakutan dan kecemasan yang kita alami itu. Dan pada saat itu, kita berdoa, Tuhan bukakan mataku. Dari kabut ini Tuhan, supaya saya bisa tanggap dan lihat jalan yang Tuhan bukakan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai melampaui kekuatan kita. Saat Dia menguji iman kita, Dia tahu kita mampu menjalaninya. Hanya seringkali kita mandek atau berhenti di tengah jalan karena kita pikir jalan ini salah, atau kita pikir kita yang salah karena itu kita ada di jalan ini. Dan saat kita merasa jalan salah dan kita yang salah, kita tidak akan berjalan dengan lancar, penuh dengan rasa salah, penuh dengan kebersalahan yang membuat kita akhirnya makin bertambah masalahnya. Karena itu mari pesan sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan saja buka jalan, tapi Dia sudah buka jalan karena Dia sendiri adalah jalan buat kita. Datanglah kepadanya, ikuti terus apa yang menjadi petunjuknya langkah demi langkah. Tuhan tidak pernah menggiring kita sampai ke ujung jalan dengan jelas. Supaya apa? Kita melangkah bersama dengan Dia yang sudah jelas mengawasi kita dan menemani kita. Dia yang sudah membalut luka hati kita, Dia mau kita tanggap dan lihat jalannya yang sudah terbuka. Ayo berjalan bersamanya. Jangan biarkan engkau larut di dalam jalan sendirimu, tapi jalan bersamanya. Dia sudah buka jalan, Dia adalah jalan, dan Dia menuntun kita di jalannya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Jangan pernah menyerah kalah sama keadaan. Kuasai itu bersama Dia, sang jalan hidup kita. Amin.